Shalom, selamat pagi teman-teman adik-adik sekalian. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini. Kita mau membaca dan merenungkan segala firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu yang menyatakan kerinduan kita untuk menikmati keindahan Tuhan, untuk merasakan bagaimana dengan memegahkan Tuhan kita bisa penuh dengan kedamaian. Rindu selalu bersamamu. Di pagi hari ini kita mau merasakan begitu besar kasih Tuhan dan berkat yang Dia berikan sepanjang malam kita istirahat bisa mengangkat tempat ini. Itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Dan sekarang dengan satu hati kita menyanyikan lagu dari awal. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menikmati-Mu, Yesus Tuhan. Selamanya Kau setia dan adil, oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu besar dan nyata, Kaulah gunung batuku, oh segala pujian hanya bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Jalan kehidupan yang sejati hanya dalam-Mu ada kedamaian. Ku suka hadir-Mu, ku dambakan diri-Mu sepanjang hari, ku rindu Kau, oh kemuliaan bagi-Mu, oh semuanya bagi nama-Mu, oh haleluya, haleluya. Kami mau menikmati Tuhan keadilan-Mu, ku nikmati
Kau selalu Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah Bapa. Terima kasih Tuhan atas udara yang segar. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang atas diri kami Bapa. Segala kesehatan Bapa ada atas kami semuanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami menyatakan hati kami, memfokuskan diri kami Tuhan hanya kepada tahta kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami Bapa, kami baca firman-Mu Tuhan. Biar Ki Roh Kudus senantiasa memimpin kami, menuntun kami agar setiap firman yang Kau katakan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan terus pada hari ini Bapa, kami mulai hari dalam tangan-Mu. Terus mereka percaya Tuhan, saat kami menyaruh semua dalam tangan-Mu Tuhan, semuanya adalah mungkin. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan kami Tuhan selalu dipenuhi setiap hari karena Engkau Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu di atas kami Tuhan. Kami tutup bungkus hari Tuhan dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bacaan pagi ini diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 17. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, teruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Kata Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian bacaan kita hari ini dari Matius pasal yang ketiga. Sebentar saya ingin share sedikit firman yang memberkati saya pada hari ini, dan semoga juga memberkati teman-teman adik-adik sekalian. Kalau kita lihat di Matius pasal ketiga, kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dengan segala kejadian dari awal ayat sampai akhir ayat yang ke-17, yang menjadi highlight bagi saya pada hari ini adalah kalimat bagaimana Yohanes menekan kita untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita melihat lagi, Yohanes adalah anak yang lahir dengan begitu banyak mujizat. Ibunya yang dikatakan mandul dan juga ayahnya yang bisu tidak membuat dia menjadi sombong, namun Yohanes tetap setia kepada Tuhan, merendahkan dirinya, mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan
begitu dia berakar kuat, bahkan dia sampai dengan kesempatan untuk membaptis Yesus yang nantinya akan disalibkan. Inilah hidup yang setiap harinya dalam pertobatan, selalu setiap harinya awas bahwa hidupnya ini adalah sebuah hal yang berharga, karena ada pengorbanan yang besar di balik segala kehidupannya saat ini. Ada sebuah keyakinan bahwa keselamatan hanya datang oleh karena Tuhan, dan itu adalah hal yang jarang, dan kita sebagai murid-murid, sebagai siswa sekarang ini adalah penting untuk kita menyadari bahwa pertobatan itu tidak hanya untuk sehari saja, namun setiap hari. Kita manusia yang terbatas, yang tidak pernah lepas daripada kesalahan maupun dosa, dan bahkan kita juga tidak tahu bagaimana hal ini bisa dikatakan salah atau tidak. Namun yang jadi kekuatan kita adalah bagaimana kita senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang telah bersedia mati bagi kita di salib. Ada Tuhan yang bersedia dengan kasih-Nya memulihkan kita kembali. Dan sebagaimana kita menyatakan bahwa kita mengikut Tuhan, baiklah kita adanya hidup terus dalam pertobatan hari demi hari, dan biarlah ada hasil dari pertobatan kita, karena akan segalanya sia-sia jika tidak ada buah, karena apa yang kita lakukan selama ini, segala pengorbanan yang kita lakukan tidak ada harganya. Namun kita tahu kalau kita adalah anak yang dipilih, anak yang Tuhan kasihi, maka hari ini kita mau sama belajar. Mari kita menjadi berkat, mari kita hidup senantiasa bersyukur, karena masih banyak hal yang bisa kita syukuri pada hari ini, dan kita harus hidup penuh dengan rendah hati, dengan kesadaran akan pertobatan, menghindari segala suatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Sebaliknya kita harus datang kepada Tuhan, merendahkan hati, tahu bahwa terbatas kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Namun pada saat Tuhan ikut serta, pada saat kita menyatakan diri kita mau terbuka kepada Tuhan, berbalik daripada yang kita lakukan sebelumnya, Tuhan memberikan kekuatan. Dan saya jamin bahwa hidup kita tidak akan menjadi biasa saja, bahkan luar biasa saat kita menaruh iman kita dengan kuat kepada Tuhan. Dan teman-teman, khususnya untuk adik-adik semua yang kelas 10 dan kelas 11, yuk kita terus melakukan PJJ kita, bukan untuk mendapatkan nilai yang baik, namun kita mau melakukan apa yang terbaik bagi kita sendiri, bukan dengan sebuah keraguan, namun dengan keyakinan bahwa kita bisa mendapatkan apa yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Dengan berusaha, semua itu tidak akan ada ruginya. Dan teman-teman semua yang kelas 12, semangat, karena ini adalah hari-hari akhir pelayanan kita yang terbaik. Marilah kita terus berdoa juga untuk nantinya PTN. Dan guru-guru yang mungkin menonton, terima kasih karena sudah berjuang untuk mengajar kami. Dan biar kiranya hari ini firman Tuhan dapat boleh menjadi berkat siraman bagi kita semua dan segala kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena hari kami boleh temukan dengan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena aku ingat kembali Tuhan, bahwa setiap harinya ada tangan-Mu yang merendah Tuhan, ada Engkau yang terus menantikan kami Tuhan balik kepadamu dan bertobat dari apa yang telah kami lakukan Bapa. Kami mau senantiasa berjalan sama seperti Yohanes Bapa, di mana hidupnya Tuhan begitu berakar kepadamu, sehingga ia diberikan Tuhan segala kesempatan untuk melihat kemuliaan-Mu Bapa. Daripada hari ini Bapa, walaupun hal kecil Tuhan kami lakukan sebagai murid, kami percaya Tuhan bahwa saat kami lakukan dengan tulus hati, Engkau senantiasa memberikan kekuatan dorongan di atas kami Bapa. Kami juga berdoa berkati Tuhan guru-guru pada hari ini Bapa yang akan mengajar kami Tuhan. Kami berdoa atas mereka Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hikmat atas mereka, ada kekuatan atas mereka Bapa, sehingga apa yang mereka ajarkan kepada kami Tuhan dapat boleh berakar keras dalam kami Tuhan, tidak menjadi sia-sia, namun boleh menghasilkan Tuhan generasi-generasi terbiasa Tuhan. Kami yakin Bapa bahwa generasi-generasi kami adalah generasi yang penerobos Bapa, generasi yang luar biasa Bapa. Dan bahkan dalam keterbatasan kami Bapa, dalam segala keadaan pada saat ini Tuhan, kami tidak mundur sedikit pun Tuhan. Kami akan maju Bapa dengan kekuatan daripada diri-Mu Tuhan, dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa segala itu tidak mungkin dan mungkin, dan kami bisa dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji dalam kasih bersama lamanya, bersama-sama bersemangat untuk mulai hari ini. Boleh katakan amin. Si Karema pada hari ini kita bisa lanjutin untuk ngisi kuesioner di bawah.
dan selamat hari Kamis. God bless you. Rindu selalu bersama.